Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai algoritma Baker. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sofiatul Badriyah dengan NPM 20820100058 dari kelas Paralel B, Program Studi Sistem Informasi Angkatan 2020 UPN Veteran Jawa Timur. Yang pertama, kita akan bahas mengenai definisi dari algoritma Baker. Algoritma Baker adalah suatu metode untuk mengatasi deadlock yang dikemukakan oleh Dijkstra. Algoritma ini disebut Baker karena memodelkan Baker di sebuah kota kecil yang berhubungan dengan sekumpulan nasabah yang memohon kredit atau pinjaman. Atau dapat dianalogikan seperti berikut. Sistem operasi diibaratkan sebagai bank, research diibaratkan sebagai uang, dan proses diibaratkan sebagai nasabah. Kemudian ada analogi cara kerja algoritma Baker, yaitu dengan mempertimbangkan permintaan pinjaman yang diajukan oleh nasabah tersebut sesuai dengan uang yang dimiliki oleh bank, sekaligus mempertimbangkan jumlah pinjaman yang akan diajukan lagi oleh nasabah tersebut atau nasabah yang lainnya. Setiap nasabah memiliki batas kredit dan apabila nasabah telah mencapai batas kredit pinjaman, maka diasumsikan bahwa nasabah tersebut telah menyelesaikan bisnisnya dan dapat mengembalikan pinjamannya kepada bank. Jangan sampai dana yang ada pada bank habis dan tidak dapat melakukan pinjaman lagi. Kemudian, bank tersebut berperan untuk menentukan apakah nasabah tersebut layak mendapatkan pinjaman yang diajukan atau tidak, agar tidak terjadi kredit macet atau dalam sistem operasi dikenal dengan deadlock. Dan apabila nasabah yang dalam pembalian pinjamannya selalu telat secara berulang ditolak sampai permintaannya dapat terpenuhi. Kemudian ada kelemahan dari algoritma Baker, yaitu yang pertama, proses-proses jarang mengetahui di awal proses jumlah maksimum sumber daya yang akan diperlukan. Yang kedua, jumlah prosesnya tidak tetap, secara dinamis beragam, begitu pemakai-pemakai baru login dan lockout. Yang ketiga, yaitu sumber daya yang tersedia dapat tiba-tiba hilang ataupun tidak tersedia. Yang keempat, proses-proses harus independen atau urutan proses-proses yang dieksekusi tidak dibatasi oleh kebutuhan sinkronisasi antar proses. Kemudian yang kelima, yaitu algoritma menghendaki untuk memberikan semua permintaan selama waktu yang berhingga. Kemudian yang keenam, algoritma menghendaki klien mengembalikan sumber daya setelah batas waktu yang ditentukan. Kemudian ada istilah-istilah yang dipakai dalam algoritma Baker, yaitu seperti yang pertama, allocation, yaitu jumlah research yang dibutuhkan oleh setiap proses. Yang kedua, yaitu max, atau jumlah research maksimal yang diminta oleh setiap proses. Yang ketiga, itu available, yaitu jumlah research yang tersedia. Kemudian need, jumlah research yang diminta oleh setiap proses. Kemudian ada jenis-jenis dari algoritma Baker, yaitu yang pertama ada algoritma safety. Algoritma ini adalah algoritma yang dipakai oleh Baker untuk memeriksa keadaan sistem setelah peminjaman, apakah berada dalam kondisi safe ataupun tidak. Apabila berada dalam kondisi safe, maka ini berarti di mana dana yang tersisa dapat menjamin pemenuhan pinjaman oleh semua customer yang masih aktif. Semua proses akan berakhir dengan aman dan tidak akan menyebabkan deadlock. Apabila kondisi unsafe, maka ini berarti terdapat kemungkinan untuk terjadinya deadlock, sehingga permohonan kredit ditunda hingga permohonan kredit tidak menyebabkan unsafe state. Kemudian cara kerja algoritma safety yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kita set nilai work sama dengan available. Available itu adalah dana yang masih tersisa di bank setelah pinjaman. Kemudian kita set nilai finish atau I. Itu false untuk semua customer. Cari semua customer yang memiliki needs atau yang memiliki keperluan lebih kecil atau sama dengan nilai work. Besar needs dihitung dengan mengurangkan nilai maksimum minus research minus customer dengan nilai allocation research customer. Yang keempat yaitu anggaplah bank meminjamkan dana sama dengan needs customer, sehingga keperluan dana customer terpenuhi dan customer menyelesaikan semua permasalahan bisnisnya dengan mengembalikan semua kreditnya ke bank. Kemudian ditambah dengan nilai work dengan nilai allocation research customer karena kredit customer yang sebelumnya dipinjam telah dikembalikan kepada bank, dan kita set finish atau I menjadi true. Apabila tidak ada lagi customer yang memiliki needs kurang dari sama dengan work, maka periksa apakah semua finish bernilai true. Apabila semua finish bernilai true, maka kondisi setelah peminjaman adalah safe. Dan apabila tidak, maka kondisi setelah peminjaman adalah unsafe. Kemudian jenis algoritma Baker yang kedua yaitu algoritma research request.
Algoritma ini dipakai banker untuk menentukan apakah peminjaman sumber daya disetujui ataupun ditunda. Algoritma ini dieksekusi oleh banker setiap terjadinya permohonan kredit atau research oleh customer. Nah, cara kerja algoritma research request itu adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika permohonan kredit atau request lebih besar dari sisa research pada bank atau biasa disebut available, maka permohonan kredit itu ditunda atau dipending. Yang kedua, banker berpura-pura meminjamkan research pada customer. Available research pada bank dikurangi dengan besar request. Yang ketiga, menjalankan algoritma safety. Yang keempat, apabila algoritma safety menghasilkan keadaan safe, maka kita bisa merealisasikan permohonan kredit. Namun, apabila algoritma safety menghasilkan keadaan unsafe, maka permohonan kredit ditunda. Kemudian, ada studi kasus mengenai dua jenis algoritma banker yang tadi. Yang pertama, studi kasus mengenai algoritma safety. Algoritmanya itu jika need kurang dari sama dengan available, kita mengeksekusi program dan kemudian mengganti nilai available yang baru menjadi nilai available lama ditambah dengan nilai allocation. Kemudian jika tidak, maka proses tersebut tidak dapat dieksekusi dan dilanjutkan ke proses selanjutnya. Baik, ini ada contoh studi kasus mengenai algoritma safety, yaitu terdapat 5 proses, yaitu P0 sampai P4 dengan 3 tipe research atau sumber daya, yaitu A, ada 10 anggota, B, 5 anggota, dan C, 7 anggota. Kemudian, karena A sudah ada di proses 1, yaitu 2, proses 2 ada 3, di proses 3 ada 2. Langkah yang pertama, yaitu kita mengurangkan nilai max dikurang dengan nilai allocation. Kemudian itu akan menjadi nilai need. Yang pertama di P0, kita kurangkan 7, 5, 3 dikurangi dengan 0, 1, 0. Hasilnya yaitu 7, 4, 3. Oke. Hasilnya adalah 7, 4, 3. Kemudian proses kedua, yaitu kita kurangkan nilai maksnya 3, 2, 2, dikurangkan dengan 2, 0, 0. Hasilnya yaitu 1, 2, 2. Kemudian lanjut ke P2, yaitu 9, 0, 2, dikurangkan dengan 3, 0, 2. Hasilnya adalah 6, 0, 0. Kemudian P3, nilai maksnya 2, 2, 2, dikurangkan dengan 2, 1, 1, maka nilainya adalah 0, 1, 1. Kemudian ke P4 itu nilai maksnya 4, 3, 3 dikurangkan dengan 0, 0, 2, hasilnya adalah 4, 3, 1. Nah, langkah selanjutnya yaitu kita mengisi nilai available itu dengan cara kita mulai dari P0 terlebih dahulu. Apakah nilai need dari P0 kurang dari sama dengan nilai available. Nah, nilai need pada P0 di sini adalah 743, dia kurang dari sama dengan 332, dia salah karena dia tidak lebih kecil dari 332, maka proses 0 tidak dieksekusi terlebih dahulu. Kemudian dilanjutkan ke P1, apakah nilai need dari P1 kurang dari sama dengan nilai available, yaitu nilai need dari P1 adalah 122, apakah dia kurang dari sama dengan nilai available, yaitu 332. Nah, dia memenuhi yaitu true, maka program akan dieksekusi. Kemudian kita mengganti nilai available yang baru menjadi nilai available yang lama, ditambah alokasi dari P1. Alokasi P1 adalah ini, ditambahkan dengan nilai available yang lama, yaitu 332 ditambah 200 menjadi 532. Kemudian lanjut ke proses P2. Di P2 nilai need-nya adalah 600 ini. Kemudian apakah dia kurang dari sama dengan nilai available yang terakhir yaitu 532 ini. Nah, karena dia tidak memenuhi, maka program proses P2 tidak dapat dieksekusi. Kemudian lanjut ke P3, apakah nilai need dari P3 ini kurang dari sama dengan available. Kebetulan nilai need dari P3 adalah 011 ini kurang dari nilai available yaitu 532. Dia memenuhi, maka proses dieksekusi dan nilai available yang baru diganti dengan nilai available yang lama ditambah allocation P3 yaitu
nilai available yang lama 532 ditambah dengan nilai alokasi P3 yaitu 211 menjadi 743. Kemudian dilanjutkan ke P4 atau proses 4. Apakah nilai need dari P4 ini kurang dari sama dengan available? Jawabannya iya, karena nilai need dari P4 adalah 431, sedangkan nilai available yang terakhir yaitu 343. Nah, maka proses dapat dieksekusi dan nilai available yang baru yaitu nilai available yang lama 743 ditambah dengan alokasi P4 yaitu 002 menjadi 745. Kemudian kita kembali lagi ke P0. Apakah nilai P0, nilai need dari P0 kurang dari sama dengan available yang terbaru? Nah, nilai need dari P0 ada 743 tadi ini, kurang dari sama dengan nilai available yang baru yaitu 745. Dia memenuhi, maka proses tersebut dieksekusi. Nah, terus kemudian mengganti nilai available menjadi nilai available yang lama ditambah dengan alokasi dari P0 yaitu 745 ditambah dengan 010 yaitu menjadi 755. Kemudian lanjut ke P2. Apakah nilai dari P2 ini kurang dari sama dengan nilai available yang terakhir yaitu 755? Jawabannya iya, karena dia kurang dari, maka dia akan mengeksekusi program. Jadi mengeksekusi proses, kemudian mengganti nilai available yang lama menjadi nilai available yang baru, yaitu 755 ditambahkan dengan alokasinya P2 yaitu 302, maka hasil available yang terakhir yaitu 1057. Dan urutan prosesnya yaitu mulai dari P1, P3, P4, P0, kemudian P2. Nah, lanjut ke studi kasus yang selanjutnya, yaitu algoritma resource request. Syarat-syarat request dapat diproses, yaitu apabila nilai request kurang dari sama dengan nilai need. Yang kedua, nilai request kurang dari sama dengan nilai available. Nah, jika kedua syarat tersebut dipenuhi, maka nilai available yang baru adalah nilai available dikurangi dengan nilai request, dan nilai allocation yang baru adalah nilai allocation ditambah dengan nilai request, dan nilai need yang baru adalah nilai need yang lama dikurangi dengan request. Masih sama dengan studi kasus yang tadi, ditambahkan dengan pernyataan pada tabel proses P1 ada permintaan penambahan sumber daya bernilai 102. Pada semula, dia hanya bernilai 200. Nah, di sini sudah ditambahkan karena dia memenuhi persyaratan, yaitu nilai request-nya tadi 102, apakah dia kurang dari sama dengan need yang diperlukan, yaitu dia bernilai benar. Kemudian, apakah nilai request tadi kurang dari sama dengan 332, dia benar, maka melanjutkan ke step 2, yaitu mengganti nilai available menjadi nilai available yang lama dikurangi request yaitu 332 dikurangi 102 yaitu 230 ditulis di sini. Kemudian nilai allocation yang lama menjadi nilai allocation yang baru menjadi yaitu allocation yang lama ditambahkan dengan nilai request yaitu ini 302. Kemudian nilai need yang baru adalah nilai need yang lama dikurangkan dengan nilai request. Ini 122 dikurangi 102 jadi 020. Kemudian kita masuk ke langkah selanjutnya yaitu menjalankan algoritma studi. Untuk yang pertama kita untuk langkah selanjutnya kita menjalankan algoritma studi. Yang pertama, mulai dari step 0, apakah nilai need dari step 0 kurang dari nilai available yang tersedia. Nilai need dari P0 adalah 743, dia tidak kurang dari oleh nilai available yaitu 230, maka proses 0 tidak dieksekusi terlebih dahulu. Dilanjutkan ke proses 1. Apakah nilai need dari proses 1 kurang dari sama dengan nilai available? Dia benar, nilai need-nya yaitu 020 ini
dia kurang dari sama dengan 230. Maka proses 1 dieksekusi dan nilai available yang baru, yaitu nilai available yang lama, ditambah dengan alokasi dari P1, yaitu 302, ditambah dengan nilai available yang lama menjadi 532. Kemudian lanjut ke P2, yaitu nilai ini dari P2, apakah kurang dari sama dengan 532? Karena jawabannya salah atau tidak memenuhi, maka proses tidak dapat dieksekusi. Kemudian lanjut proses P3, apakah nilai ini dari P3 kurang dari sama dengan nilai available? Nilai dari P3 adalah 011 dan dia nilainya kurang dari nilai available yang terakhir, yaitu 532, maka proses dapat dieksekusi dan nilai available yang lama ditambahkan dengan nilai alokasi dari P3, yaitu menjadi 743. Kemudian kita lanjut ke P4, yaitu apakah nilai ini dari P4, yaitu 431 kurang dari sama dengan 743. Maka karena dia benar, maka proses dapat dieksekusi dan nilai available yang baru, yaitu nilai available yang lama ditambahkan dengan nilai allocation dari P4, yaitu menjadi 745. Kemudian kembali lagi ke P1, P0 maksud saya, apakah nilai ini dari P0 kurang dari sama dengan nilai available yang baru? Nilai ini dari P0 adalah 743 dan dia benar kurang dari 745. Maka proses dapat dieksekusi dan nilai available yang baru, yaitu nilai available yang lama, yaitu 745, ditambahkan dengan alokasi dari P0, yaitu 010, sehingga menjadi 755. Kemudian lanjut ke proses 2 yang belum dieksekusi tadi. Apakah nilai ini dari P2, yaitu 600, kurang dari sama dengan nilai available yang terbaru, yaitu 755, dia kondisi true, maka proses dapat dieksekusi dan nilai available yang terbaru atau yang terakhir adalah 1057. Nah, untuk urutan prosesnya dimulai dari P1, kemudian P3, P4, dan P0, dan terakhir ada P2. Nah, sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian materi, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.